Here we go. Itulah 3 kata sakti dari Fabrizio Romano mengenai kepindahan Mathis de Ligt dan Nosair Mazraoui ke Manchester United. Jurnalis asal Italia itu juga mengabarkan bahwa de Ligt dan Mazraoui sudah menyelesaikan tes medis dan akan siap bermain dalam pertandingan pembuka Premier League antara Manchester United menghadapi Fulham. Kedatangan Mathis de Ligt dan Nosair Mazraoui ke Manchester United ini semakin membuat Manchester United di bawah Erik ten Hag menjadi Ajax Amsterdam 2.0. Sebelum de Ligt dan Mazraoui, The Red Devils sudah mendatangkan beberapa anak asuh Erik ten Hag ke Old Trafford. Yuk, simak bagaimana perekrutan mantan anak asuh Erik ten Hag di Ajax Amsterdam ke Manchester United dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Jauh sebelum datang ke Manchester United di awal musim 2022-2023, nama Erik ten Hag sebagai pelatih pertama kali menjadi perbincangan pada musim 2018-2019. Saat itu, Erik ten Hag yang masih melatih Ajax Amsterdam berhasil membawa tim asal Belanda itu melangkah hingga babak semifinal Liga Champions musim 2018-2019. Tidak tanggung-tanggung, saat itu Ajax-nya ten Hag berhasil menyingkirkan Real Madrid yang merupakan juara bertahan Liga Champions musim sebelumnya, setelah meraih kemenangan dengan skor 1-4 di kandang Real Madrid yakni Estadio Santiago Bernabeu. Cerita indah Erik ten Hag bersama Ajax Amsterdam di Liga Champions musim 2018-2019 berlanjut saat Ajax bertemu Juventus di babak perempat final. Menghadapi Juventus yang saat itu diperkuat oleh Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag berhasil membawa Ajax menang di Turin dan melangkah ke babak semifinal. Walaupun perjalanan di Golden Zone harus berakhir di babak semifinal karena kalah dari Tottenham Hotspur, pencapaian Ajax asuhan Erik ten Hag yang saat itu diperkuat oleh pemain-pemain muda seperti Andre Onana, Mathis de Ligt, Nosair Mazraoui, hingga Frenkie de Jong menjadi sorotan tersendiri di Liga Champions musim itu. Prestasi Erik ten Hag bersama Ajax Amsterdam tentu tidak hanya menjadi semifinalis Liga Champions musim 2018-2019. Namun pelatih asal Belanda itu juga berhasil mempersembahkan berbagai gelar seperti trofi Eredivisie, KNVB Beker, hingga Johan Cruijff untuk tim asal ibu kota Belanda itu. Selama melatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag dikenal sebagai pelatih yang mampu memainkan sepak bola menyerang. Dengan menggunakan 2 gelandang bertahan, skema Erik ten Hag di Ajax akan membuat salah satu gelandang bertahannya maju, dan satu lainnya mengisi ruang yang ditinggalkan. Di Ajax, peran gelandang bertahan yang mempunyai area cover yang luas mampu dimainkan oleh Frenkie de Jong maupun Edson Alvarez. Sedangkan saat pertama kali datang ke Manchester United, pemain berposisi gelandang bertahan MU hanyalah Fred dan Scott McTominay yang keduanya tidak mampu memainkan peran Frenkie de Jong maupun Edson Alvarez di Ajax. Sektor lain yang penting dalam permainan Erik ten Hag adalah posisi penjaga gawang dan bek tengah yang mampu melakukan build-up serangan dari belakang. Selama melatih Ajax Amsterdam, peran itu mampu dijalankan dengan baik oleh Andre Onana, Mathis de Ligt, hingga Lisandro Martinez. Sedangkan saat pertama kali datang ke Manchester United, pemain-pemain yang tersedia seperti David De Gea, Harry Maguire, Victor Lindelof, maupun Phil Jones bukanlah pemain-pemain yang bisa menjalankan skema Erik ten Hag di Ajax. Begitupun dengan sektor bek sayap dalam skema sang pelatih. Saat melatih Ajax Amsterdam, ten Hag mempunyai Nosair Mazraoui sebagai bek sayap kanan dan Nicolas Tagliafico sebagai bek sayap kiri yang bermain inverted ke dalam dan mampu menyeimbangkan peran menyerang maupun bertahan. Sedangkan di Manchester United, posisi bek sayap kanan setan merah yang diisi oleh Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka tidak mampu menyeimbangkan peran menyerang dan bertahan. Diogo Dalot tangguh dalam menyerang namun kurang dalam bertahan, dan Aaron Wan-Bissaka sebaliknya, kuat dalam bertahan namun kurang dalam menyerang. Luke Shaw yang bermain sebagai bek sayap kiri sebenarnya mampu menjalankan peran bek sayap yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Namun, pemain asal Inggris itu bukan merupakan pemain yang bisa bermain selama 1 musim penuh, karena ia sering mengalami cedera. Erik ten Hag sebenarnya sudah menyiasati cedera kambuhan Luke Shaw dengan merekrut Tillman Malaysia dari Feyenoord. Namun sang pemain mengalami cedera panjang yang belum diketahui kapan akan pulih. Berdasarkan komposisi pemain yang ada di Manchester United saat pertama kali datang, Erik ten Hag menyampaikan ia tidak bisa menerapkan skema yang dimainkannya bersama Ajax untuk dimainkan di MU. Pelatih asal Belanda itu tidak ragu untuk menyebut bahwa materi pemain yang ada di Manchester United membuatnya tidak mungkin menerapkan skema sebagaimana yang dimainkannya bersama Ajax Amsterdam. Dengan skuad Manchester United yang ada saat Erik ten Hag pertama kali ditunjuk,
sang pelatih memutuskan untuk merekrut beberapa anak asuhnya ke Old Trafford. Di musim pertamanya melatih Manchester United yakni musim 2022-2023, Erik ten Hag meminta manajemen Setan Merah untuk merekrut dua anak asuhnya di Ajax Amsterdam yakni Lisandro Martinez dan Antony. Keinginan Erik ten Hag itu pun dipenuhi oleh manajemen Manchester United. Dengan biaya transfer mencapai 57 juta euro untuk Lisandro Martinez dan 95 juta euro untuk Antony, kedua anak didik ten Hag di Ajax itu resmi berseragam Setan Merah di awal musim 2022-2023. Di musim pertamanya berseragam Manchester United, performa Lisandro Martinez di lini belakang Setan Merah cukup menjanjikan. Dalam kemitraannya bersama Rafael Varane, Lisandro Martinez berhasil menjadi bagian penting yang membawa MU finish di peringkat ketiga klasemen akhir Liga Inggris musim 2022-2023. Selain itu, duet Lisandro Martinez dan Rafael Varane juga membuat MU hanya kebobolan 43 gol di musim itu. Setelah di musim sebelumnya gawang David De Gea dijebol 57 kali dalam satu musim Liga Inggris. Sedangkan untuk Antony yang ditebus dengan harga selangit, musim pertamanya di Manchester United sebenarnya tidak terlalu buruk. Dari 47 pertandingan yang ia mainkan di semua kompetisi, Antony berhasil mencetak 10 gol dan 5 assist untuk The Red Devils. Namun di musim keduanya, Lisandro Martinez dan Antony tidak mampu melanjutkan performa gemilang yang mereka tampilkan di musim pertama. Sepanjang musim 2023-2024, Lisandro Martinez hanya bermain dalam 14 pertandingan untuk Manchester United di semua kompetisi. Bek asal Argentina itu mengalami cedera yang membuatnya bolak-balik ke ruang perawatan. Sedangkan untuk Antony jauh lebih parah lagi. Dari 38 pertandingan yang dimainkannya di semua kompetisi, Antony hanya mencetak 3 gol dan 2 assist untuk Manchester United. Penurunan performa drastis dari Antony yang kerap membuang-buang peluang juga membuat Erik ten Hag tidak lagi mempercayainya sebagai pemain inti. Ketidakpercayaan ten Hag terhadap mantan anak asuhnya di Ajax Amsterdam itu dibuktikan dengan menit bermain di musim 2023-2024 yang hanya mencapai separuh dari menit bermain yang ia dapatkan di musim sebelumnya. Di awal musim 2023-2024, Erik ten Hag kembali mendatangkan anak asuhnya di Ajax Amsterdam, yakni Andre Onana dari Inter Milan dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro. Kedatangan Andre Onana yang diikuti dengan kepergian David De Gea dari Old Trafford ini bertujuan untuk mengembalikan skema permainan Erik ten Hag. Berbeda dengan David De Gea yang handal sebagai shotstopper, Andre Onana adalah penjaga gawang modern yang mampu mengalirkan bola dari belakang. Walaupun sering melakukan blunder yang merugikan Manchester United di paruh pertama musim 2023-2024, Andre Onana berulang kali menyelamatkan Manchester United dalam pertandingan-pertandingan terakhir di musim lalu. Setelah mengakhiri musim lalu dengan performa yang mengecewakan di Liga Inggris maupun Liga Champions, Erik ten Hag yang masih dipertahankan oleh Manchester United kembali meminta manajemen MU untuk mendatangkan dua mantan anak asuhnya di Ajax ke Old Trafford. Mereka adalah Mathys de Ligt dan Nozer Mazraoui yang bermain untuk Bayern Munchen. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano, Manchester United perlu mengeluarkan biaya transfer sebesar 45 juta euro ditambah add-on sebesar 5 juta euro untuk Mathys de Ligt dan 15 juta euro ditambah add-on sebesar 5 juta euro untuk Nozer Mazraoui. Biaya transfer yang dikeluarkan MU untuk kedua pemain itu terbilang cukup murah. Dilansir dari Transfermarkt, market value kedua pemain ini mencapai 65 juta euro untuk de Ligt dan 30 juta euro untuk Mazraoui. Permintaan ten Hag untuk mendatangkan kedua pemain itu sebenarnya sangat masuk akal. Selain karena keduanya sudah pernah bekerja sama dengan ten Hag, kepergian Rafael Varane dan Aaron Wan-Bissaka membuat Manchester United perlu pemain anyar di posisi bek tengah dan bek sayap kanan. Khusus untuk Mazraoui, ia tidak hanya bisa bermain sebagai bek sayap kanan, namun juga bisa bermain di posisi bek sayap kiri. Selama berseragam Bayern Munchen, pemain timnas Maroko yang lahir di Belanda itu berulang kali dimainkan sebagai bek sayap kiri. Kemampuan Mazraoui yang juga mampu bermain di posisi bek sayap kiri ini tentu akan sangat berguna bagi Erik ten Hag. Selain karena ia mampu menjalankan skema yang diinginkan oleh Erik ten Hag, Mazraoui juga mampu menambah lubang di sisi kiri pertahanan MU yang kerap ditinggal oleh Luke Shaw karena cedera. Jika Luke Shaw kembali mengalami cedera di musim ini, kedatangan Nozer Mazraoui ke Old Trafford juga akan membuat Diego Dalot kembali ke posisi aslinya yakni sebagai bek sayap kanan. Sedangkan untuk Mathys de Ligt, kehadirannya di lini pertahanan MU akan membuatnya berduet dengan Lisandro Martinez. Pemahaman keduanya yang sama-sama pernah berada di Ajax Amsterdam asuhan Erik ten Hag akan memudahkan sang pelatih untuk menjalankan skemanya. Selain itu, baik de Ligt maupun Martinez juga sama-sama pernah bermain dengan Andre Onana saat masih memperkuat Ajax. Dalam skema membangun serangan dari belakang yang menjadi gaya permainan Erik ten Hag di Ajax, koneksi antara Mathys de Ligt, Lisandro Martinez,
dan Andre Onana akan membuat lini bertahan MU semakin kuat. Setelah mendatangkan Matthias de Ligt dan Nozair Mazraoui, Erik ten Hag dikabarkan masih meminta manajemen Manchester United untuk mengupayakan transfer salah satu anak asuhnya di Ajax, yakni Frenkie de Jong. Sebagaimana transfer ini sudah diinginkan oleh Erik ten Hag saat pertama kali tiba di Old Trafford, pelatih asal Belanda itu masih menginginkan kehadiran Frenkie de Jong di tim Manchester United yang sedang ia bangun. Dalam skema permainan Erik ten Hag, sosok Frenkie de Jong sangatlah penting. Pemain asal Belanda itu adalah sosok gelandang bertahan yang mampu mengalirkan bola dengan umpan-umpan akuratnya. Klub Frenkie de Jong saat ini yakni FC Barcelona dikabarkan mau melepas sang pemain. Sebagaimana dikabarkan oleh jurnalis sepak bola Mateo Moreto, tim asal Liga Spanyol itu meminta biaya transfer sebesar 60 juta euro bagi klub manapun yang menginginkan tanda tangan Frenkie de Jong. Harga yang diminta oleh Barcelona itu sebenarnya masih masuk akal, karena market value sang pemain berada di angka 70 juta euro. Apalagi jika Manchester United berhasil menjual Scott McTominay, maka Setan Merah bisa mendapatkan biaya tambahan untuk membawa Frenkie de Jong ke Old Trafford. Namun yang bisa menjadi kendala adalah gaji Frenkie de Jong. Sebagaimana pernah diulas oleh Bench Football Indonesia, pemain berusia 27 tahun itu adalah pemain dengan gaji tertinggi di Eropa saat ini. Dilansir dari Capology, Frenkie de Jong menerima gaji sebesar 721.000 euro atau setara dengan 37,5 juta euro per musim dari Barcelona. Jika pindah ke klub lain, Frenkie de Jong dikabarkan hanya mau menurunkan gajinya menjadi 600.000 euro per minggu. Nominal gaji yang diminta oleh Frenkie de Jong itu tentu sangat tidak masuk akal untuk Manchester United saat ini. Di tengah kondisi Setan Merah yang harus menjual pemain untuk bisa mendatangkan pemain baru, nominal gaji 600.000 euro per minggu yang diminta oleh Frenkie de Jong akan merusak neraca gaji MU. Sebagaimana diketahui, Casemiro yang saat ini menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Manchester United mendapatkan bayaran sebesar 400.000 euro per minggu. Nominal itu hanya sekitar 2/3 dari nominal gaji yang diminta oleh Frenkie de Jong. Selain itu, riwayat cedera Frenkie de Jong selama membela Barcelona juga perlu menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Manchester United. Selama 5 musim memperkuat Barcelona, Frenkie de Jong merupakan pemain yang sering bolak-balik ke ruang perawatan. Bahkan di musim lalu, Frenkie de Jong mengalami 4 cedera berbeda dalam satu musim, yang membuatnya harus absen selama 213 hari atau setara dengan 28 pertandingan untuk Barcelona maupun timnas Belanda. Cedera ini juga yang membuatnya tidak bisa membela timnas Belanda di Euro 2024 lalu. Gimana nih menurut teman-teman khususnya fans Manchester United? Apakah teman-teman setuju jika Frenkie de Jong pada akhirnya benar-benar pindah ke Manchester United? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.